Halo netizen, ini adalah Wuling Convero S facelift. Yes, di awal 2021 ini Wuling Indonesia itu menghadirkan Convero yang sudah ganti muka. Dan sekarang mukanya jadi lebih apa ya, kalau bisa dibilang lebih heboh ya dibandingin yang sebelumnya. Padahal yang sebelumnya sih udah lumayan ganteng, cuma muka yang baru ini ternyata lebih atraktif lagi ya, lebih menarik perhatian ya, karena banyak yang bilang mukanya kayak mirip ikan lele lah karena bentuk grill bawahnya itu yang kayak cemberut gitu, tapi overall ya cukup oke ya. Dan kalau kata Wuling, muka ini tuh sesuai dengan permintaan atau research dari orang Indonesia atau masyarakat Indonesia, karena ya di luar nggak ada Wuling Convero atau Wuling Hongguang yang kalau di nama dari mainland China-nya itu nggak ada yang mukanya seperti ini. Jadi ini muka ini tuh cuma khusus untuk di pasar Indonesia aja. Jadi dari grill tadi ya, dia muka jadi lebih cemberut dan logo Wulingnya tetap yang merah, nggak kayak si Almas Ares yang udah pakai logo warna chrome. Dan dia juga ada kayak semacam piano black housing di sekitar logonya. Untuk lampu juga modelnya sama, cuma di dalamnya dia warnanya baru. Jadi di sekitar proyektor lampu deketnya itu dia di black housing, jadi warna hitam gitu, tapi tetap halogen. Dan lampu dimnya ada di sisi luar, dia reflektor. Di bagian bawah ada fog lamp dan di bawahnya ada lampu sen. Tetap ada sensor parkir di depan 2 titik dan ada DRL-nya yang makin kelihatan kayak kumis lele ya, karena panjang banget DRL-nya. Lanjut ke samping, di bagian velg bentuknya tetap sama, cuma motifnya beda sedikit ya. Di bagian gunmetalnya sini agak sedikit lebih gelap. Dan dia juga bannya tetap sama, GT Radial Campiro Eco, lebarnya 195, tebelnya 60, R15. Dan karena ini yang tipe L, rem depan belakang sudah disc brake, udah ada ABS dan EBD juga. Lanjut ke samping, ada spion yang ada lampu sen LED-nya, ada window line di bagian bawah, dan khasnya Convero dia kacanya gede banget. Jadi lebih airy ya, lebih roomy kesannya dibandingin LMPV yang lain. Ada roof rail juga di bagian atas, untuk antena juga dia long pole di bagian depan. Handle sudah chrome dan ada kayak set body molding di bagian bawah. Lanjut ke belakang, tetap sama kayak Convero S yang sebelumnya, dia mengotak banget dan kayak ada spoiler di bagian atasnya gitu ya. Untuk lampu juga masih halogen semua. Di bagian sini ada lampu senjanya sisi dalam, lampu rem, lampu sen, lampu mundur. Di belakang ada emblem Wuling, di sebelah kanan ada emblem Convero S 1.5L. Semenjak improvement yang ada interior hitam, dia juga sekarang udah nggak ada rear fog lamp-nya lagi, dan ada sensor parkir 4 titik. Ada kamera mundur juga di bagian situ, dan di kaca belakang belum ada defogger, tapi udah ada wiper ya. Dan ada Hymer stop lamp juga. Untuk bagasi juga tetap sama, dia juga tombolnya udah elektrik. Dan khasnya Convero juga, dia load liftnya rendah banget dan lumayan lega ya untuk sebuah LMPV. Serta dia juga bisa di adjust dari tuas yang ada di samping, bisa dilipat juga. Dan untuk tumble-nya ada di tuas yang sini, dia pelipatannya 40-60 ya. Oke, yuk kita tegakin lagi aja. Dan dia juga bisa di rebahin lagi. Ini yang paling rebah, ini yang paling tegak, jadi lumayan kentara ya bedanya. Ini coba kita rebahin juga. Nah seperti ini kalau dua-duanya di posisi yang paling rebah. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Wuling Convero S facelift ini ya. Dan di facelift ini juga ada mesin baru ya, katanya sih tuningannya sedikit baru. Dan uniknya di mesin yang baru ini, walaupun kapasitasnya tetap sama ya, 1500 cc 4 silinder dengan kode L2B, tapi di mesin yang baru ini dia nggak ada variable valve timingnya atau VVT ya. Jadi tenaganya lumayan turun, sekitar berapa HP gitu ya. Pokoknya sekarang jadi 90-an horsepower dan torsinya jadi 135 Nm. Ya katanya sih biar konten lokalnya itu bisa lebih tinggi ya. Dan
Karena itu juga si Convero S ini dia mempunyai harga yang bisa dapat potongan PPNBM ya, dan itu juga lumayan membantu sih ya, walaupun nggak seberapa potongan harganya, tapi ya harganya bisa jadi makin murah lagi karena kan Wuling yang harganya udah terkenal murah jadi lebih murah lagi. Dan untuk transmisi tetap sama 5 speed manual dan 6 speed ACT auto clutch teknologi, dua-duanya ke roda belakang. Untuk ruang mesin juga lumayan rapi ya, walaupun di mesin yang baru ini udah nggak ada engine covernya lagi. Oke, yuk kita tutup aja. Dan lumayan solid ya kap mesinnya. Untuk di kabin depan, nah untuk sekarang juga interiornya udah jadi hitam ya, jadi udah sporty banget, udah dilapis jok kulit juga, dan ada jahitan warna merahnya. Untuk pengaturan jok pengemudi udah lengkap dengan height adjuster, recline, sama sliding. Oke, sebelum masuk kita copot tas dulu dan yuk langsung kita tutup pintunya ya. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Wuling Convero S facelift, dan untuk setir dia nggak berubah, masih tetap sama, belum dilapis kulit juga, tapi udah ada klakson dan airbag. Pengaturannya bisa tilt tapi belum teleskopik. Di sebelah kiri juga ada tombol untuk pengaturan audio, volume, ganti track, ganti source, angka tutup telepon. Yang sebelah kanan ini polos ya, nggak ada apa-apa. Di sini juga ada switch untuk lampu, switch fog lamp. Yang sebelah kiri ini untuk tuas wiper. Kalau didorong ke belakang ini untuk nyalain wiper belakang. Belum ada intermittent timer, dan untuk instrument cluster juga masih sama aja ya. Dia seperti ini, ada tachometer, speedometer, di tengah juga ada MID yang untuk yang tipe L udah ada TPMS-nya, tire pressure monitoring system, tapi belum ada kayak konsumsi BBM gitu-gitu ya. Masih sama lah pokoknya seperti yang sebelum facelift. Lanjut ke samping, ada ventilasi AC yang bentuknya kayak daun gitu, dan di bagian sini juga ada tombol yang kilang ya. Jadi kalau yang di versi facelift ini dia udah nggak ada headlamp leveling manual lagi, jadi tombol yang ini sekarang kosong, cuma sisa tombol pembuka tangki dan tombol sensor parkir aja. Agak disayangkan sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Dan di bagian sini juga ada tempat penyimpanan kecil, ada tuas pembuka kap. Untuk pedal masih model gantung semua, dan khasnya Wuling itu koplingnya super enteng, bahkan hampir nggak ada feel-nya, mirip kayak koplingnya expander gitu. Dan di bagian door trim ini, di bagian atas ini plastik semua sama di bagian bawah, tapi di bagian armrest sama di bagian sekitar door handle ini dia panel empuk. Ada handle warna chrome, pengaturan spion juga ada di sini, dan bisa dilipat secara elektrik juga. Ada auto up dan power window di sisi pengemudi, dan ada window locknya juga. Sama di sekitar power window ini dia ada kayak motif karbon tapi warna merah gitu, cukup unik, kayak daun salak, kayak kulit salak lah istilahnya. Dan di bagian bawah ada door pocket sama ada cup holdernya. Lanjut ke atas, ada sun visor yang ada cerminnya, ada card holder, lampu tengah halogen, ada spion tengah manual dimming. Sun visor kiri juga sama, ada cerminnya. Di sebelah kiri ada grab handle, ada seat belt, dan ada headrest dengan height adjuster. Dan di sini juga ada hangernya buat gantung-gantung barang-barang yang kecil. Di tengah ini ada ventilasi AC, ada 2, dan ya ada jam analognya ya. Ini khas banget Wuling ya, biar kelihatan lebih mewah dibandingin mobil-mobil yang di kelasnya. Cuma untungnya ini di varian L ya. Kalau di varian C yang facelift itu udah nggak ada lagi nih jam analog ini. Di bagian bawah juga untuk yang varian C dia sudah ada head unit dengan layar touchscreen ya, udah ada smartphone mirroring juga, dan ada Bluetooth. Tapi nggak ada CD ya. Di sini juga ada controller untuk head unitnya buat on off. Ini untuk mode media, tombol hazard, dan ada input SD card mungkin untuk navigasi, dan ada tuning knobnya, ada buat angkat telepon, home, tombol back. Untuk AC juga tetap masih knob seperti ini, ada fan speed, dipencet untuk sirkulasi udara, ini untuk arah AC cuma bisa muka dan kaki aja. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan temperaturnya, sama untuk mode AC. Di bagian bawah ada USB. Oke, kita tutup dulu. Sama ada power outlet 12 volt di sebelah kiri.
ada tempat penyimpanan di sini, dan untuk transmisinya juga dia manual 5 percepatan sama transmisi manual tanpa kopling 6 percepatan yang mereka sebut sebagai ACT ya, Auto Clutch Technology. Di belakangnya ada parking brake, ada 2 buah cup holder, dan di bagian center console ini dia lumayan empuk dan ada tempat penyimpanan juga di dalamnya. Untuk glove box belum soft opening, dan ada airbag juga untuk di dashboard penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior depan dari si Wuling Convero S facelift ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Wuling Convero S facelift ini. Bentar, kurang rapat. Oke, jadi di kabin tengah ini ya masih sama seperti Wuling Convero S ya, yang terkenal lega itu, dan dia juga bisa di adjust maju mundur. Kalau di paling mundur, ini adalah posisi mengemudi gua, tinggi gua 170 cm, masih ada 5 jari lebih ya, hampir 1 jengkal juga, dan ada seat back pocket di kanan sama di kiri. Kalau misalnya dimajuin, dimajuin aja masih lega ya, masih ada 2 jari, jadi lega banget di belakang sini. Dan di bagian center console sini ada 1 buah port USB untuk nge-charge gadget, tapi nggak ada tempat penyimpanan, dan karena dia penggerak roda belakang jadi ada gundukan yang lumayan intrusif ke kabin. Dan di atas ada AC double blowernya, ada 4 ventilasi, dan pengaturannya juga dia modelnya tombol ya, bukan knop putar atau knop geser. Ada grab handle, ada lampu, di sebelah kanan juga ada grab handle lagi, dan di bagian pintu dia juga plastik di sini, tapi dia panel empuk, sama di bagian armrest juga empuk. Ada panel kulit salak fiber lagi ya, sama switch power window, ada door pocket yang panjang banget, handle-nya juga chrome, dan ini itu juga rendah banget ya window lainnya, jadi kesana tuh kayak naik mobil van ya, atau mobil yang di kolong jok itu ada mesin, jadi rasanya tinggi gitu loh di baris kedua dari si Convero S ini, karena kaca juga gede banget gitu. Untuk di jok tengah juga sama ya, dia sudah kulit, dan ada input ISOFIX juga untuk naruh kursi bayi, dan dia juga ada armrest yang bisa diatur ketinggiannya. Di sebelah kanan juga sama, bisa diatur. Dan si jok ini tuh dia nggak bisa one touch tumble ya, untuk yang versi versi captain seat ini. Jadi kalau mau masuk ke belakang ya mau nggak mau harus lewat kabin tengah. Dan untuk orang yang segede gue sih ini sempit banget sih, karena ada armrest ini yang lumayan ngebikin joknya lebih sempit ya. Tapi kalau udah masuk di belakang ternyata lega loh. Jadi ini posisi yang paling maju tadi, kalau misalnya ini yang paling mundur tetap lega. Jadi mau paling mundur paling maju pun orang dewasa segede gue aja masih bisa masuk ya. Dikasih seat back pocket juga, terus ada armrest kayak ada tempat penyimpanan juga, ada grab handle, seat belt, di belakang juga ada headrest adjustable walaupun cuma 2 ya, di tengah nggak ada. Terus seat belt tengah juga masih model yang 2 titik kayak pesawat gitu ya. Terus di sebelah kiri juga sama nih, kayak ada armrest gini yang ada lubang tempat penyimpanannya, cuma sekarang yang semenjak facelift dia nggak ada USB port di baris ketiga lagi, padahal ini salah satu fitur yang penunjangnya si Wuling Convero S. Sayang banget nih dihilangin. Jadi kalau mau ngecas ya harus ngambil dari depan atau pakai power bank ya udahlah. Oke, ini kita ke depan lagi aja yuk. Tuh kan, kalau misalnya kita punya paha yang lebar, si armrest ini akan ngikut turun. Jadinya ya kalau bisa sih anak kecil aja ya yang duduk di belakang. Oke, yuk kita keluar aja sebentar. Ini kita pakai tas dulu. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja untuk review dari Wuling Convero S facelift tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.